Satu lagi fenomena akhir zaman. Lontong, gehu, bakwan, tahu. Aku pikir mereka bakal PPKN gitu. Pelan-pelan kelar dan mati. Ternyata enggak. To have same-sex marriage. There have been a lot of Western countries that have had same-sex marriage, so we want to support that. Iya. Gak paham. Sumpah ya, ini tuh ketinggalan zaman gitu. Kita yang gemar sama Rasulullah yang nyunah gitu, dia sebutnya kuno, kearab-araban, kadal gurun, atau apalah itu. Padahal beliau adalah manusia paling berprestasi. Tradisi orang-orang sakit itu udah ada jauh sebelum adanya Rasulullah. Lebih tepatnya di zaman Nabi Lut alaihi salam. Bicara tentang Nabi Lut, kita gak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu omnya Nabi Lut. Dan bisa dibilang Nabi Ibrahim adalah seniornya Nabi Lut lah. Gini ceritanya. Ketika ada peristiwa kebal apinya Nabi Ibrahim, banyak dari rakyat Babilonia auto percaya gitu. Kejadiannya nggak sesimpel bikin api terus Nabi Ibrahim dimasukin ke sana gitu, nggak sesederhana itu. Jadi ketika Namrud ngeluarin perintah pembakaran, tentaranya itu perlu waktu 3 bulan. Besar banget. Maka ketika api itu dinyalakan, panas itu mempengaruhi suhu di sekitarnya. Dari gerahnya yang luar biasa, akhirnya dia memerintahkan. Barulah Nabi Ibrahim dilempar. Dilemparkannya pun nggak seperti orang main basket, main lempar aja gitu. Enggak. Karena jarak lempar manusia dengan beban seberat orang itu nggak akan terlalu jauh. Yang ada orang yang lempar itu gosong. Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke dalam sebuah alat untuk melemparkan objek dengan cara dimasukkan. Bentuknya kurang lebih kayak meriam tapi lebih sederhana lagi. Nah, disinilah mukjizat dan pertolongan Allah itu diturunkan. Api yang panas dan besar itu mendadak berubah menjadi dingin. Secara drastis, hitungan sepersekian detik mungkin. Gak lama kemudian Nabi Ibrahim keluar tuh dari api itu. Sehat walafiat. Gak ada luka bakar sedikit pun. Kalau kata orang Sunda mah jag-jago ringkas. Lantas orang-orang pun kaget. What? Hah? Gitu. Karena dilihat dari manapun itu gak masuk akal. Gak ngotak gitu loh. Gak logis. Kayu bakarnya ditumpuk selama 3 bulan. Ketinggiannya setinggi gedung puluhan lantai. Ketika dinyalakan panasnya bikin gerah luar biasa. Tahu-tahu jadi dingin. Dalam waktu yang singkat. Maka mereka pun yakin. Tapi beda halnya sama Raja Namrud. Setelah diperlihatkan kejadian yang hebat itu, bukannya takjub malah sebaliknya. Marah dia. Dia juga mengancam rakyatnya yang menyatakan beriman sama Nabi Ibrahim. Bebal memang. Ya semoga aja hari ini gak ada pemimpin yang seperti itu. Gak punya perasaan dan iman sedikit pun. Nah, maka Nabi Ibrahim pun pergi dari kota Babilonia ke kota Haran. Tapi nggak lama karena orang-orang di sana nggak menerima apa yang diserukan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali segelintir doang gitu. Nah, di antara orang-orang yang sedikit itu adalah Nabi Lut di antara mereka. Sebenarnya belum jelas kapan dan di mana Lut diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Tapi yang jelas selama di Haran itu terjadi pergolakan yang serius antara kaum muslimin yaitu Nabi Ibrahim, Lut dan kawan-kawan versus kafirin yang menjadi mayoritas di kota Haran itu. Ya akhirnya karena nggak memungkinkan tinggal di sana, PPKM gitu, pelan-pelan kita mati. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk ya udahlah hijrah aja gitu. Kita pindah dari sini. Dia juga bawa Nabi Lut, keluarganya, hewan ternaknya, dan mereka pindah ke negeri Syam. Yang dimana dulu negeri ini namanya Kan'an. Dan kalau sekarang namanya Palestina. Singkat cerita mereka sampai di Palestina. Tapi lagi-lagi mereka tinggal di sana nggak lama. Karena belum lama ketika mereka sampai di Palestina ini, di Syam ini, terjadi masa paceklik. Nah, kemudian dari Syam mereka hijrah lagi lah menuju ke Mesir. Di Mesir itu, seperti yang kita tahu, daerahnya tandus. Hampir semuanya gurun. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Lut ini punya gembalaan dan hewan ternak yang lumayan banyak. Akhirnya mereka berdua cekcok terus nih tentang hewan ternak itu. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan ya udah kita ternak masing-masing aja.
Beliau pun memilihkan tempat buat Lut, yaitu di daerah yang sekarang namanya Yordania. Yang mana di sana ada 2 kota yang bakal jadi topik pembicaraan kita di video ini. Dan Gomorrah. Nabi Lut pun memilih untuk tinggal di kota. Nah, ternyata ketika Lut mulai menetap di sana, seperti yang kita tahu, orang-orangnya nggak waras semua, nggak sehat gitu. Ada lontong, gehu, jangankan sehat deh, jeruk makan jeruk. Dan di tengah-tengah guncangan tersebut, Allah mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi, untuk mengembalikan manusia hidup ya seperti manusia gitu, minimal. Kalau Allah mengutus Nabi berarti kondisinya parah, kan gitu. Maka Lut pun menyeru dakwah dia. Wahai manusia, kenapa kalian berbuat begini? Sebelum kalian gak pernah ada kejadian kayak gini. Ini adalah perbuatan yang keji dan seterusnya. Tapi ya seperti kebanyakan kaum, gak didengarkan sama sekali sama orang-orangnya Nabi Lut. Malah diusir. Akhirnya Nabi Lut pun kedatangan para malaikat yang menjelma sebagai laki-laki. Kalau malaikat yang menjelma berarti ganteng dong. Mereka kasih kabar bahwa akan di bumi hanguskan. Sedangkan orang-orang itu tahu kedatangan tamu-tamu ini. Mereka ini kan kurang lebih bukan cuma, tapi juga mereka ini kampung begal. Nah, bedanya kalau orang-orang begal diambil perhiasannya, diambil emasnya, diambil hartanya, motornya. Ini yang diambil orangnya, di unboxing gitu di. Iya. Terutama aduh. Kemudian rumah Lut pun diserbu. Itu para malaikat mau di unboxing, dioprek. Gila. Nah, apa yang Nabi Lut lakukan? Dia menawarkan putri-putrinya buat dinikahin. Dikasih gitu buat supaya ya udah kalian nikah aja sama anak-anak gua gitu. Coba kurang sabar gimana Nabi Lut. Mereka tetap ngotot. Gak mau mereka, bebal memang. Malaikat pun kemudian memberi pesan kepada Lut supaya cepat-cepat meninggalkan kota ini sebelum subuh. Dan kita tahu apa yang terjadi pada 2 kota yang malang itu. Diratakan, diangkat ke langit, terus dijungkir balikan, udah gitu dihujani meteor. Rata semua, seakan-akan gak terjadi apa-apa. Ngeri memang. Kita seharusnya bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang sudah terjadi, termasuk sejarah di dalamnya. Karena bagi orang-orang pada zaman itu, ini merupakan kelakuan yang baru, kelakuan yang belum ada sebelum itu. Ya intinya gue resah sama fenomena ini, karena manusia nggak jadi manusia lagi gitu. Dan ini terlalu gila menurut gue. Sekecanduan apapun orang berzina, tetap aja klimaksnya ke lawan jenis, bukan malah sebaliknya. Karena memang fitrah manusia sudah diprogram seperti itu, diberi kecenderungan suka terhadap lawan jenisnya. Jangankan manusia deh, kucing pun paham kalau dia jantan, ya dia bakal cari betina. Kalau dia betina, ya dia bakal cari jantan. Gitu kan. Buat yang merasa menjadi topik bahasan di video kali ini, sadarlah kalian sedang kena penyakit dan semoga kalian cepat sembuh. Ayolah, kita pakai akal sehat. Back to fitrah. Dan terakhir, buat kalian yang masih merasa normal, jagalah kehormatan itu semaksimal mungkin. Kuncinya adalah satu, jangan dekati zina. Ini bukan bicara tentang zinanya, tapi jangan dekati zina. Jangan lakukan hal apapun yang bisa mendekatkan kita terhadap zina. Karena ketika kita terbiasa dengan hal itu, kita akan penasaran buat mencoba zina. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan zina, fantasi kita akan melebar sehingga kita akan tergugah untuk mencoba hal-hal yang aneh dan gila.
Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tetap waras dan semoga bermanfaat.